Halo, selamat datang kembali di channel Solusi Istri. Seperti biasa, sebelum kita lanjut ke video dan pembahasan utama, jangan lupa untuk subscribe, kemudian like video ini, serta komen dan berikan pertanyaan atau kritik terhadap video ini jika dirasa video dalam channel ini bermanfaat. Baik, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai penyebab kewanitaan gatal dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, jadi pada berbagai macam kasus ya, penyebab kewanitaan atau area kewanitaan para istri atau wanita tersebut gatal tuh ada banyak faktornya ya. Apakah berbahaya atau tidak? Nanti kita akan jelaskan sesuatu yang pasti. Simak dan tonton video ini sampai habis karena ini sangat penting, apalagi jika sudah menyangkut kewanitaan. Tentu itu mempengaruhi rasa percaya diri, kemudian itu juga mempengaruhi secara langsung mempengaruhi keharmonisan hubungan Anda dengan suami seperti itu. Oke, langsung saja kita akan membahas mengenai penyebabnya ya. Oke, yang pertama yaitu adalah penyebabnya. Oke, yang pertama adalah penyebabnya. Yang pertama adalah iritasi ya. Yang pertama adalah iritasi. Nah, kenapa ya iritasi ini menjadi hal pertama atau hal paling puncak? Jadi iritasi itu merupakan salah satu penyebab kewanitaan atau vagina itu sering gatal. Kondisi ini terjadi saat kulit Mrs. V Anda itu mengalami reaksi alergi ya, atau dermatitis kontak. Ini bisa disebabkan macam-macam ya, oleh bahan kimia, salah satunya bahan kimia yang terkandung dalam produk tertentu, mungkin seperti sabun, pembersih, cairan pembersih untuk Mrs. V, pelumas, atau bisa juga karena pembalut ya. Pembalut tidak cocok seperti itu, pembalut, atau juga kain ya, kain yang digunakan pada celana dalam gitu. Mungkin kainnya tidak meresap seperti itu. Nah, ini sering terjadi nih. Penyebabnya yang pertama iritasi itu sering terjadinya salah satunya adalah penggunaan bahan kimia pada sabun. Nah, makanya Anda harus tahu dulu ketika Anda merasa gatal, ketika hal pertama yang terjadi adalah iritasi, coba cek sabun yang sering Anda pakai untuk membasuh area kewanitaan seperti itu. Dan lanjut yang kedua. Nah, yang kedua yang sering banyak dialami oleh para wanita adalah gatalnya itu disebabkan dari infeksi jamur ya. Nah, infeksi jamur, infeksi bakteri pada Mrs. V ya, terjadi karena keseimbangan bakteri dalam Mrs. V itu atau area kewanitaan terganggu, sehingga bakteri jahat itu tumbuh dan tidak terkendali seperti itu. Nah, ini ditandai dengan munculnya rasa gatal ya di area selangkangan, kemudian disertai gejala lain seperti salah satunya keputihan seperti itu ya. Nah, keputihan, sensasi rasa terbakar gitu ya, rasa terbakar pada bibir atau di area selangkangan, hingga bau amis ya itu ya. Kemudian ini bisa terjadi juga karena ada bakterinya seperti itu ya. Infeksi itu juga jamur, ada bakteri juga, bakteri jahatnya itu ya. Satunya adalah kesalahan dalam pemilihan celana dalam juga. Nah, selain menyebabkan iritasi, pemilihan celana dalam itu juga bisa menyebabkan infeksi jamur seperti itu. Infeksi ini disebabkan karena penggunaan obat-obatan ya. Nah, konsumsi antibiotik seperti itu. Balik lagi ke cairan pembersih tadi, pembersih vagina gitu ya, itu secara berlebihan. Nah, berlebihan dalam penggunaan cairan pembersih. Jadi infeksi ini bisa disebabkan dua hal, yaitu jamur dan bakteri ya. Nah, kalau jamur tadi itu disebabkan karena hal-hal seperti dipicu mulai dari kesalahan pemilihan celana dalam, kemudian Anda juga disebabkan karena penyakit diabetes, konsumsi antibiotik, kemudian seharusnya bisa juga disebabkan oleh konsumsi BKB. Kemudian kalau bakteri ini yang disebabkan karena terjadi keseimbangan bakteri dalam Mrs. V terganggu, sehingga bakteri jahat itu tumbuh secara tidak terkendali seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penyakit menular seksual. Nah, ini sangat berbahaya sekali ya untuk Anda para istri ya, karena dari poin pertama atau kedua tadi itu bisa diatasi dengan mudah sebenarnya. Nah, kalau yang ketiga ini salah satunya penyakit menular seksualnya juga sering dialami oleh para wanita yang sudah berkeluarga ya, atau menikah gitu ya. Jadi ini disebabkan karena ada beberapa virus atau penyakit yang berada di area kewanitaan Anda.
Nah, infeksi menular seksual ini juga dapat menyebabkan vagina atau kewanitaan Anda masih gatal ya. Nah, gejalanya itu bermacam-macam. Ada yang muncul keputihannya warna hijau. Nah, keputihan itu warna hijau ya, bukan warna putih lagi. Kalau putih itu sebenarnya bisa dalam kategori normal. Atau warna bisa kuning. Kemudian muncul bintil atau bintik ya. Itu bintil atau bintik pada area kewanitaan. Nah, dan sakit ya. Itu sakit saat buang air kecil. Sakit saat buang air kecil. Nah, seseorang atau wanita yang beresiko terkena infeksi menular seksual ini jika melakukan hubungan seksual tanpa pengaman dan sering pokoknya tidak mengenal pengaman, itu penyakit infeksi menular seksual yang dapat menyebabkan sensasi gatal pada area kewanitaan antara lain chlamydia ya, atau putel kelamin, atau gonor, atau banyak macam. Anda bisa cari di Google ya. Selain kelima hal tersebut, masih ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan penyakit ini muncul ya, gitu ya. Nah, jadi Anda harus waspada ya jika gatalnya itu sudah tidak wajar ya. Nah, jika dirasa poin pertama atau poin kedua tadi dirasa tidak lebih dari yang Anda rasakan daripada poin pertama dan kedua, bisa jadi Anda gatal pada area kewanitaan itu disebabkan oleh penyakit menular seksual seperti itu. Nah, Anda harus waspada jika tanda-tanda ini terjadi pada area kewanitaan Anda. Nah, segera periksakan ke dokter jika Anda merasa kurang yakin. Nah, oke. Nah, ini tadi adalah tiga hal penyebab kenapa area kewanitaan itu gatalnya. Ini yang sering terjadi. Nah, sebenarnya banyak sih, teman, yang sering terjadi dari kasus yang sering saya dapati itu ternyata ada 3 hal tersebut. Nah, mulai dari yang paling ringan adalah iritasi, kemudian yang kedua adalah infeksi jamur, yang ketiga adalah penyakit menular seksual. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya? Nah, yang pertama, hentikan penggunaan bahan-bahan kimia ya pada area kewanitaan seperti jika Anda sering mencuci area kewanitaan dengan cairan-cairan kimia, mulai sekarang hentikan. Anda gunakan bahan-bahan tradisional. Jika Anda memang sering hobi mencuci area kewanitaan, pakailah bahan tradisional seperti menggunakan daun sirih ya, daun sirih. Nah, ini sangat aman ya. Nah, kemudian menggunakan air hangat ya, air hangat kuku ya untuk mencuci area kewanitaan Anda agar balance pH pada area kewanitaan tersebut terjaga. Kemudian jika dirasa ada infeksi jamur atau keputihan, coba Anda menggunakan pakaian dalam itu atau pakaian yang sering Anda pakai untuk bagian celana itu berbahan katun. Nah, itu bisa meningkatkan sirkulasi udara sehingga lebih baik untuk kenyamanan organ intim. Nah, selain pakaian dalam berbahan katun juga dapat mencegah terjadinya infeksi ya. Nah, bahan katun, dalam bahan katun itu bisa mencegah infeksi itu. Kemudian Anda juga bisa menggunakan mandi menggunakan air baking soda. Nah, jika Anda sudah mencoba air hangat namun air hangat sama daun sirih namun masih terasa gatal dan tidak ada, coba campurkan sekitar 3 sendok baking soda. Nah, air baking soda kemudian tuang ke dalam bak mandi ya, 3 sendok makan dan mandilah menggunakan air tersebut. Nah, air baking soda ini diyakini mampu meredakan gatal pada area kewanitaan termasuk disebabkan oleh infeksi jamur ini. Oke. Kemudian yang ketiga, Anda jika merasa disebabkan tidak yakin oleh hal satu dan hal kedua, mungkin Anda merasa ini disebabkan penyakit, gunakanlah pengaman untuk ketika melakukan hubungan suami dengan pasangan Anda seperti itu. Kemudian Anda mengkonsumsi makanan yang mengandung probiotik ya. Nah, kalau untuk ini tadi kan untuk bagian telurnya. Nah, kalau untuk melakukan untuk mengatasi melalui dalam, Anda mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung probiotik ya, makanan mengandung probiotik. Jadi mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung banyak probiotik seperti yogurt ya, atau kimchi dapat meningkatkan jumlah bakteri baik. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih. Sekian video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika dirasa video dalam channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam.